Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Fisikain bersama Kak Eva di sini. Kali ini kita mau bahas salah satu topik di fisika tentunya, yakni kali ini kakak mau bahas mengenai materi suhu. Yuk, mari kita dengarkan penjelasannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai suhu, ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan suhu? Nah, suhu. Nah, suhu itu kalau boleh kakak katakan merupakan suatu derajat yang menunjukkan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, ini yang dimaksud dengan suhu. Dimana kalau kita berbicara mengenai suhu, ya, satuan, ya, kalau namanya besaran di dalam fisika itu kan pasti ada satuannya. Apa sih satuan dari suhu, Kak? Maka satuan dari suhu di dalam fisika kita sebut sebagai Kelvin. Ya, ini secara internasional nih, ya. Ini berdasarkan satuan-satuan internasional. Tetapi memang kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita memang jarang menggunakan satuan Kelvin ini. Kita memang lazimnya menggunakan satuan Celsius gitu ya. Tapi berdasarkan satuan internasional yang diakui di seluruh dunia, satuan dari suhu itu merupakan Kelvin. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara mengenai suhu, ya, apa sih alat ukur suhu? Kalau kita berbicara atau mau mengukur suhu suatu benda, maka kita gunakanlah alat yang kita sebut sebagai termometer. Nah, termometer inilah alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu. Nah, dari termometer ini ada beberapa jenis skala pengukur suhunya atau skala termometernya, ya. Nah, apa-apa aja skala termometernya, Kak? Nah, yang pertama, skala termometer ini ada namanya skala Celsius, ya. Kemudian ada namanya skala Reaumur. Kemudian ada namanya skala Fahrenheit. Kemudian ada namanya skala Kelvin. Ya, jadi ada 4 skala termometer ini, ya. Nah, keempat skala termometer ini dibedakan berdasarkan apa? Keempat buah skala termometer ini dibedakan berdasarkan titik didih dan titik bekunya, ya. Jadi keempat buah skala termometer ini memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Nah, apa itu titik didih? Apa itu titik beku, Kak? Nah, kalau titik didih disebut juga sebagai titik tetap atas, berarti nilai tertinggi yang dapat diukur oleh termometer tersebut. Nah, berarti kalau titik beku itu posisinya ada di bawah, di mana titik beku ini menunjukkan titik terendah yang bisa diukur oleh termometer tersebut. Nah, berapa saja nilai titik didih dan titik beku masing-masing termometer. Nah, masing-masing termometer memiliki nilai titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Nah, apa aja dia? Yuk, coba kita lihat. Nah, kalau dia Celsius, titik didihnya itu 100, titik bekunya ada di suhu 0. Kalau di Reaumur, titik didihnya ada di angka 80, bekunya dia di 0. Kalau dia di Fahrenheit, dia ada di skala 212, yang di sini dia 32.
Kalau di sini dia 373, ini 273. Nah, itu dia skala-skala termometernya ya, Dik ya. Nah, jadi kalau kita ingin membandingkan antara satu skala dengan skala yang lainnya, nah itulah yang kita sebut sebagai konversi suhu. Ya, di sini bab selanjutnya yang boleh kita pelajari yakni bagaimana cara mengkonversi dari satu suhu ke suhu lainnya. Nah, di sini kan ada 4 tuh jenis suhu kan. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah, bagaimana cara mengkonversi? Berarti menukar. Misalkan dari Celsius ke Reaumur berapa, Reaumur ke Fahrenheit, ada Fahrenheit ke Celsius, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat saja begini adik-adik. Nah, dari Celsius, dari titik didih Celsius ke titik bekunya ini kira-kira range-nya berapa? Range-nya yang mau kita lihat dari sini ya. Range dari sini ke sininya. Nah, berarti dari range-nya Celsius ini dapat kita lihat perbedaannya di sini. Dapat adik 100 kan? Berarti kalau kita perhatikan, kita tulis begini. Berarti Celsius per rank-nya. Gitu cara menuliskan rumusnya ya. Berarti kalau kita mau menuliskan, maka Celsius per 100 sama dengan Reaumur per. Nah, Celsius tadi range-nya 100. Berarti kalau Reaumur range-nya berapa? 80. Jarak antara titik beku dan titik didihnya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau misalnya Fahrenheit berapa range-nya? 32 ke 212 berarti skalanya itu 180. Tetapi tolong ingat, Celsius dan Reaumur itu dimulai dari titik 0. Tetapi kalau di Fahrenheit itu tidak dimulai dari 0. Nah, bagaimana cara supaya si Fahrenheit ini dimulai dari 0? Maka Fahrenheit-nya tersebut kamu kurangilah dengan 32 per. Rank-nya tadi berapa? Rank-nya 180 sama dengan Kelvin. Kelvin itu dimulai dari 0 enggak? Enggak. Maka kita harus buat dia mula-mula harus skalanya skala 0 supaya sama semua kan. Mengkonversi itu tadi kan artinya menyamakan. Nah, kita samakanlah dia. Berarti kita tulis di sini Kelvin dikurang 273 per. Rank-nya berapa kalau 273 ke 373? Berarti rank-nya 100. Nah, karena di sini tandanya adalah tanda sama dengan, maka tanda sama dengan itu kan bisa disederhanakan ya. Maka kalau kita mau mensederhanakannya, kita dapatkanlah hasil bahwa ini sama-sama bisa dibagi berapa semuanya? 100, 80, 180, sama 100. Itu berarti sama-sama bisa dibagi dengan 20 kan yang paling besar pembaginya. Maka kita bagilah. Ini kalau misalnya bagi 20, berarti sini berapa? Ini jadinya berapa nih kalau bagi 20? Berarti di sini 5 kan? Ini kalau bagi 20, ini jadinya 4. Ini kalau misalnya dibagi 20, ini jadinya 9. Ini kalau misalnya dibagi 20, di sini jadi 5. Jadi kalau misalnya secara sederhana, mau kita tuliskan bagaimana cara mengkonversinya, maka rumus ini saja yang boleh langsung kita pakai. Simpelnya. Berarti Celsius per 5 sama dengan Reaumur per 4 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 per 9 sama dengan Kelvin dikurang 273 per 5. Nah, gitulah dia. Jadi cukup kalau misalnya kamu mau disuruh mengkonversi, ya nggak usah kepala kamu buat rumus-rumus yang sulit-sulit ya. Kamu cukup menggunakan rumus ini kakak rasa sudah cukup mudah untuk mengkonversi antara dari satu suhu ke suhu lain. Ya adik-adik ya, ini dia rumus yang boleh kamu gunakan. Nah, yuk kita masuk ke contoh soalnya biar supaya lebih mudah lagi.
Nah, contoh yang pertama, misalkan dia minta, kalaulah misalkan 20 derajat Reaumur itu kira-kira berapa derajat Celcius. Nah, berarti di sini yang mau kita perhatikan, kamu disuruh mengkonversi antara derajatnya Reaumur ya, antara derajatnya di sini adalah derajat Reaumur dengan derajatnya Celcius. Maka kalau derajat Reaumur sama derajat Celcius yang mau kita konversi, langsung kita ambil rumus yang di sini. Ya, langsung kita ambil rumus yang di sini. Reaumur sama Celcius rumusnya apa dari sini? Dari rumus yang sudah kita gunakan tadi, maka langsung kamu tulis di sini rumusnya. Berarti rumus yang kita gunakan itu Celcius per 5 sama dengan Reaumur per 4. Berapa Reaumur katanya tadi dia? 20 Reaumur. Berarti Reaumurnya posisi di sini 20 per 4. Nah, Celciusnya yang mau kita cari berapa kan? Ini per 5. Nah, sekarang berarti kalau misalnya 20 dibagi dengan 4, ini boleh dicoret, berarti sini 5. Berarti kita langsung kali silang ya. Jadi kalau langsung kita kali silang antara ini sama ini, kita dapatkanlah bahwa Celciusnya sama dengan 25 derajat Celcius. Artinya di 20 derajat Reaumur, maka kalau misalnya itu kita ukur ke dalam Celcius, maka hasilnya 20 derajat Reaumur itu sama dengan 25 derajat Celcius. Gitu ya adik-adik ya. Yuk kita lihat lagi berikutnya, soal berikutnya. Nah, soal nomor 2. Nah, kalau dia bilang misalkan 77 derajat Fahrenheit, itu kira-kira kalau kita konversi ke dalam Celcius, berapa derajat Celcius ya? Nah, sekarang langsung kita perhatikan. Nah, kalau untuk di rumus tadi yang sudah kita buat, ya, Celcius dengan Fahrenheit, kan gitu ya. Celcius dengan Fahrenheit. Nah, kita ambil aja langsung rumusnya. Kamu tulis sini ya. Langsung kamu ambil bahwa kalau misalkan Fahrenheit dengan Celcius, rumus yang mau kita pakai adalah bahwa Celcius, tetap ya, Celcius per 5 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 dibagi dengan 9. Nah, kita mau cari Celciusnya nih. Berarti Celcius per 5 sama dengan Fahrenheitnya katanya 77 ya. Berarti 77 dikurang 32 dibagi dengan 9. Nah, berarti Celcius per 5 sama dengan 77 dikurang 32 itu 45. Berarti 45 dibagi dengan 9. Nah, kalau 45 dibagi dengan 9, kan hasilnya adalah 5 ya. 45 bagi 9 itu 5. Berarti kalau kita mau cari dia ke dalam Celcius, maka nilainya sama dengan 25 derajat Celcius. Ini dia hasilnya. Ya. Dah, ini dia hasilnya adik-adik ya. Berarti kalau kita mau hubungkan antara soal satu sama soal yang kedua, ini kan sama-sama hasilnya 25 derajat Celcius ya. Berarti 20 derajat Reaumur itu sama saja dengan 25 derajat Celcius, sama saja dengan nilai 77 derajat Fahrenheit. Nah, begitulah kira-kira bagaimana cara mengkonversi dari satu suhu ke suhu lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adik-adik, tadi kalau kita berbicara mengenai 4 skala termometer ini, kalau kalian mau perhatikan lebih lanjut lagi, kan di sini kalau kakak tuliskan bahwa tadi derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Nah, hati-hati kalau dia Kelvin, ya ini Kelvinnya ya. Kelvin ini tidak dipasang tanda derajat ya. Jadi yang pakai tanda derajat itu seharusnya penulisan yang benar itu hanya untuk Celcius, Reaumur sama Fahrenheit ya kalau di segi satuan kayak gini kan. Ini dia
derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur gitu ya. Semua pakai derajat. Tapi kalau nanti Kelvin itu tidak dipakai tanda derajat. Kenapa kok nggak dipakai tanda derajat, Kak? Karena itulah salah satu tanda supaya kelihatan nih mana yang berbeda. Yang berbeda itu berarti merupakan satuan yang diakui berdasarkan satuan internasional. Ya, sedikit penjelasan mengenai suhu. Oke adik-adik, nah sekian dulu pembahasan singkat mengenai materi suhu. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!